Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Tiga perempuan usia 17 tahun terjaring razia di Indekos bersama pasangannya. Satuan Samapta Polresta Bandar Lampung merazia sejumlah indekos dan penginapan pada Sabtu 9 April 2022 malam. Razia yang dilakukan untuk meningkatkan ketertiban masyarakat di bulan Ramadan ini menyisir sejumlah tempat penginapan. Dalam giat tersebut, personil yang tergabung dalam patroli tim walet merazia indekos dan penginapan di Jalan RA Kartini dan Jalan Gatot Subroto. Hasilnya, didapati 5 pasangan tidak sah yang mengakui tinggal satu kamar di indekos tersebut. Kelima pasangan tidak sah ini langsung digelandang ke Mapolresta Bandar Lampung untuk dimintai keterangan. Kasat Samapta Polresta Bandar Lampung Kompol Suwandi mengatakan, razia dilakukan sebagai tindak lanjut dari laporan masyarakat. Suwandi mengakui pihaknya banyak menerima laporan masyarakat mengenai indekos yang kerap dijadikan sebagai tempat tinggal pasangan tidak sah atau di luar nikah. Suwandi menjelaskan kelima pasangan tersebut rata-rata masih berusia remaja. Bahkan ada 3 perempuan yang masih berusia 17 tahun. Pasangan ini sudah lama tinggal dalam satu kamar di indekos tersebut. Pasangan tersebut juga mengakui sudah sering melakukan hubungan layaknya suami istri semenjak tinggal di indekos tersebut. Suwandi menyebutkan indekos memang rawan menjadi tempat berhubungan intim. Ia juga tak menampik indekos tersebut menjadi tempat praktik prostitusi. Terbukti dengan ditemukannya alat kontrasepsi bekas dan yang belum digunakan di dalam kamar. Suwandi menyatakan kelima pasangan tidak sah tersebut akan diberikan pembinaan di Mapolresta Bandar Lampung. Hal itu dilakukan agar mereka tidak mengulangi lagi perbuatannya. Ia juga memastikan mereka tidak dikenakan sanksi pidana, melainkan hanya sanksi sosial. Berita selanjutnya, kelangkaan solar akibatkan nelayan berhenti melaut. Kelangkaan BBM jenis solar semakin menyusahkan masyarakat. Mulai dari sopir angkutan, masyarakat umum, petani, hingga nelayan, semua merasakan dampaknya. Di Kabupaten Tulang Bawang, kelangkaan solar ini berimbas juga terhadap aktivitas nelayan di perairan Dente Teladas. Sudah lebih dari sepekan ini, para nelayan terpaksa berhenti melaut karena ketiadaan solar untuk bahan bakar kapal. Lantaran tidak aktivitas mencari ikan di laut akibat kesusahan untuk mendapatkan solar, para nelayan di sana memilih untuk menyandarkan kapalnya. Ia mengatakan kelangkaan solar ini membuat para nelayan merugi, sebab sebagian besar mata pencaharian masyarakat di Kuala Seputih adalah mencari ikan di laut yang kemudian dijual untuk mendapatkan uang. Karena ketiadaan solar ini, semua aktivitas mencari uang nelayan terhenti. Ia juga mengatakan sudah lebih dari sepekan ini ketersediaan ikan laut tidak ada. Sehingga hal ini berdampak pula terhadap harga jual ikan di pasaran. Ia berharap pemerintah segera memperlancar distribusi solar agar para nelayan dapat pergi kembali melaut. Di Kuala Seputih ada 200-an nelayan yang menggantungkan hidupnya dari hasil tangkapan ikan di laut. Berita selanjutnya, perampok uang senilai 250 juta rupiah di Pesawaran berhasil dibekuk polisi. Kawanan perampok menyatroni seorang pengusaha di Kabupaten Pesawaran. Aksi perampokan di Pesawaran tersebut berhasil membawa kabur uang tunai sebesar 250 juta rupiah. Serta barang berharga lainnya berupa BPKB mobil merek Mitsubishi Pajero putih, sertifikat, handphone, 2 buku giro, nota tagihan, dan buku rekening. Barang-barang itu tersimpan dalam tas yang berhasil dirampas kawanan perampok. Pelaku diperkirakan berjumlah 4 orang. Atas kejadian tersebut, korban bernama Rio Sabto Wandono yang merupakan warga perumahan Negeri Sakti Persada, Blok C nomor 13 Desa Negeri Sakti,
Kecamatan Gedong Tataan melapor ke Mapolres Pesawaran. Satu pelaku berhasil ditangkap polisi selang 4 hari peristiwa perampokan tersebut. Humas Polres Pesawaran Kompol Aris Siregar membenarkan terkait kejadian itu. Atas laporan tersebut, petugas Polres Pesawaran melakukan penyelidikan dan berhasil mengantongi identitas para pelaku. Kasat Reskrim Polres Pesawaran AKP Supriyanto Husin memimpin tim gabungan TK 308 Resmob Polda Lampung dan TK 308 Polres Pesawaran melakukan penangkapan. Petugas berhasil meringkus 1 dari 4 anggota komplotan rampok yang berinisial KI berusia 33 tahun, warga Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, pada Rabu 6 April 2022 sekitar pukul 00 waktu Indonesia Barat. Berita selanjutnya, seorang nelayan temukan jasad pria mengambang di laut. Sesosok mayat pria tanpa identitas ditemukan mengambang di perairan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang. Mayat tersebut dilihat mengambang dengan posisi telungkup oleh nelayan yang tengah mencari ikan di sekitar perairan Dente Teladas pada Sabtu 9 April 2022 pukul 12:15 waktu Indonesia Barat. Kasat Polarirut Polres Tulang Bawang, Ibtu Deki Arison mengatakan, penemuan mayat anonim ini berdasarkan laporan dari warga. Saat ditemukan, posisi mayat berada di laut. Usai dievakuasi, lanjut Deki, mayat anonim terlebih dahulu dibawa ke Puskesmas Pasiran Jaya. Kemudian langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Menggala untuk dilakukan autopsi. Deki menjelaskan ciri-ciri mayat anonim yang ditemukan tersebut yakni berjenis kelamin laki-laki, memakai celana jeans pendek berwarna coklat, tidak memakai baju, rambut lurus dan tinggi badan sekitar 170 cm. Kondisi mayat anonim saat ditemukan kulitnya sudah mengelupas. Atas penemuan mayat ini, ia mengimbangi warga yang merasa kehilangan keluarganya dengan ciri-ciri yang telah disebutkan tadi, dapat langsung datang ke RSUD Menggala. Berita selanjutnya, hoaks video viral bus angkut mahasiswa diberhentikan di Bakauheni. Kapolres Lampung Selatan AKBP Edwin memastikan video bus yang diduga mengangkut mahasiswa untuk berunjuk rasa di Jakarta adalah hoaks. Edwin mengatakan bahwa ada video viral kendaraan bus yang mengangkut mahasiswa untuk unjuk rasa diberhentikan di Pelabuhan Bakauheni. Dapat dipastikan bahwa tayangan tersebut adalah video hoax. Edwin meminta masyarakat, khususnya mahasiswa di Lampung, tidak mudah untuk terprovokasi. Terkait video tersebut, pihaknya akan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku penyebar video hoax tersebut dengan menerapkan sanksi hukum pidana. Bagi pelaku yang membuat dan menyebarkan berita hoax tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 28 dengan ancaman pidana 6 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Penyebar maupun pembuat berita hoax akan dikenakan dengan UU ITE. Edwin mengimbau kepada masyarakat untuk mengecek setiap informasi yang didapatkan sebelum disebarluaskan. Berita selanjutnya, pelaku percobaan tindak asusila anak di bawah umur diamankan. Pelaku tindak pidana percobaan tindak asusila kepada anak di bawah umur berhasil diamankan oleh tim TK 308 Polres Mesuji bersama dengan unit PPA di kediamannya. Lokasinya berada di Kecamatan Pancajaya, Kabupaten Mesuji pada Minggu 10 April 2022. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Kasat Reskrim Polres Mesuji, Ibtu Fajrian Rizky, mewakili Kapolres Mesuji AKBP Yuli Haryudo. Pelaku sendiri berinisial PJ berusia 40 tahun, warga Kecamatan Pancajaya, Kabupaten Mesuji. Sedangkan korban berinisial TN berusia 16 tahun yang tidak lain adalah tetangganya sendiri. Fajrian menjelaskan kronologis penangkapannya dilakukan saat anggota TK 308 Polres Mesuji mendapatkan informasi tentang keberadaan pelaku
yang berada di Kecamatan Pancajaya, Kabupaten Mesuji. Setelah itu, anggota TK 308 bersama unit PPA menuju tempat tersebut dan didapati pelaku sedang berada di rumahnya. Selanjutnya, pelaku diamankan dan dibawa ke Polres Mesuji untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Selamat malam dan sampai jumpa.